Menjaga kelestarian subak di Bali kian sulit. Mulai ditinggalkannya profesi petani dan pembangunan yang membuat alih fungsi lahan tinggi menjadi pendorong luasan lahan subak kian mengecil. Hal ini disampaikan Ketut Suambe, Ketua Unit Subak Bidang Sosial Ekonomi UNUT, dalam diskusi Temu Budaya Subak yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan. Menjaga kelestarian subak di Bali memiliki banyak tantangan dalam prakteknya. Saat ini terdapat lebih dari 3.000 subak yang berada di Bali. Dari jumlah tersebut, 1.500 atau setengahnya merupakan subak perairan yang memiliki kunci bukan hanya sebagai lahan persawahan, tetapi juga sistem perairan atau irigasi. Diketahui jika jumlah subak yang berada di Bali tidak mengalami pengurangan, tetapi yang berkurang adalah luas subak perairan di masing-masing wilayah subak. Hal ini terjadi lantaran besarnya alih fungsi lahan. Profesor Ketut Suambe, yakni Ketua Unit Subak Bidang Ekonomi Universitas Udayana, mengatakan jika beberapa daerah termasuk kota besar seperti Denpasar dan Badung mengalami alih fungsi lahan cukup besar. Perubahan lahan ini berkaitan dengan kebutuhan ekonomi dan pariwisata. Menurutnya dengan membuat roadmap yang jelas, alih fungsi lahan subak dapat diminimalisir dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, merujuk dengan berbagai aktivitas seperti untuk budaya, ekonomi, maupun yang lainnya sehingga luasan area subak dapat terjaga. Sehingga dirinya menjelaskan jika salah satu solusi yang disarankan ialah lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan itu sudah dianalisis dengan LP2B namanya, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan dari lahan pertanian berkelanjutan ini karena sudah ditentukan sekian hektar wisata, muncullah namanya LSD, lahan sawah dilestarikan. Jadi ada kawasan-kawasan tertentu dianya misalnya sekian hektar harus tetap ada, tidak boleh dialihfungsikan. Jadi seperti itu. Dalam kondisi sekarang masih seimbang loh Pak? Masih seimbang. Dan masih seimbang untuk keseluruhan. Ya, untuk wilayah Bali. Tetapi per kabupaten sudah ada yang minus. Gitu ya. Yang plus adalah contohnya Tabanan, yang masih plus, Gianyar juga masih. Tapi kalau tetap terjadi pertumbuhan penduduk seperti ini dan penurunan lahan seperti ini gitu ya, dengan data sekarang 2050 sudah dikhawatirkan, sangat khawatir gitu ya. 2030 sudah seimbang antara jumlah. Kekhawatiran artinya kan harus ada antisipasinya Pak. Ada antisipasi yang seperti tadi muncul akhirnya lahan sawah dilestarikan. Lebih lanjut, Temu Budaya Subak merupakan langkah lanjut bagi para pemilik kepentingan untuk merespon berbagai isu terkait subak, khususnya di bidang pertanian, pariwisata, ekonomi, dan sebagainya. Diharapkan dengan diskusi dari berbagai bidang ahli dapat membawa kelestarian subak bukan hanya sebagai konservasi alam, tetapi juga sebagai warisan budaya terkait tata pengelolaan air.